Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yudi STMT selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Nugraha Bintang Wirawan STMT selaku pembimbing dua saya. Dan Ibu Siska Apriwalni STMT selaku penguji saya. Perkenalkan, nama saya Adila Rahmadini, S, dengan NIM 1182164. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Pemanfaatan Material Zeolit dengan Aktivasi Fisika sebagai Bahan Tambah Agregat Halus pada Beton Butuh Tinggi. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu pada slide ini terdapat topik bahasan. Ada pendahuluan, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, dan bab 3 itu ada metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan kelima itu kesimpulan dan saran. Pendahuluan yang melatar belakangi penelitian saya bahwa semakin tinggi kenaikan angka penduduk, maka tinggi juga akan kebutuhan tempat tinggal. Sesuai dengan riset PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa tahun 2014, menyebutkan diperkirakan pada tahun 2050, 66% dari populasi di dunia akan tinggal di daerah perkotaan. Yang mana bahan konstruksi saat ini yang populer digunakan sebagai tempat tinggal yaitu beton. Khususnya lagi kota besar dalam pengupayaan seperti contoh gedung tingkat tinggi atau rumah susun. Dalam setiap konstruksi, bangunan seperti jembatan, gedung, dan bangunan lainnya, bahan beton digunakan untuk struktur utama maupun pelengkap. Salah satunya adalah kebutuhan akan jenis beton dengan sifat kapabilitas tinggi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengerjaan dan waktu. Akibatnya, pengembangan berbagai jenis bahan tambah untuk campuran beton baik dapat meningkatkan kualitasnya maupun konstruksi dengan ramah lingkungan, yang mana di sini digunakan bahan tambah superplastinizer dan mineral zeolit yang diaktifasi secara fisika. Masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dimana pada rumusan masalah di poin 1, bagaimana pengaruh pemakaian bahan tambah zeolit yang telah diaktifasi fisika terhadap nilai Islam? Untuk poin 2, bagaimana pengaruh pemakaian bahan tambah zeolit yang telah diaktifasi fisika terhadap hasil nilai kuat tekan di umur 28 hari? Dan poin ketiga, berapa varian persentase bahan tambah zeolit dengan aktivasi fisika yang optimal pada beton ditinjau dari nilai kuat tekan? Dan untuk tujuan pada penelitian saya ini, di poin 1, mengetahui pengaruh pemakaian bahan tambah zeolit aktivasi fisika terhadap nilai Islam. Mengetahui kuat tekan pada setiap variasi sampel beton dengan zeolit aktivasi fisika sebagai bahan tambah agregat halus. Ketiga, mengetahui pilihan variasi yang baik atau optimal dari zeolit sebagai bahan tambah dalam campuran beton. Adapun ruang lingkup yang terdiri dari 1. Mutu beton rencana 50 MPa pada umur 28 hari uji kuat tekan. Yang kedua, MIK desain beton menggunakan acuan SNI 03 strip 6468 strip 2000. Untuk ketiga, zeolit yang digunakan dilakukan uji XRF berasal dari LIPI Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Untuk poin keempat, zeolit yang digunakan diproduksi oleh CV Minatama. Yang kelima, variasi zeolit aktivasi fisika sebagai bahan tambah pada beton sebanyak 0%, 10%, 20%, dan 30%. Keenam, zeolit yang digunakan dilakukan aktivasi fisika dengan cara pemanasan 250 derajat Celcius dalam waktu 3 jam di laboratorium Fisika ITERA, Lampung Selatan. Ketujuh, penggunaan sikafis konkret 3115N sebagai admixtur yaitu sebesar 1%.
Dan ke-8, semen yang digunakan untuk penelitian ini adalah jenis PCC atau Portland Composite Cement dengan label semen padang. Ke-9, benda uji yang dipakai berbentuk cetakan silinder dengan diameter 150 mm dan ketinggiannya 300 mm sebanyak 12 sampel. Adapun manfaat penelitian di hasil penelitian saya yaitu poin 1, memanfaatkan zeolit alam sebagai bahan campuran beton mutu tinggi sebagai upaya dalam peningkatan kuat tekan beton. Poin 2, memberikan informasi pengetahuan dan data bagi orang lain untuk penelitian berikutnya terkait penggunaan zeolit alam sebagai bahan substitusi agregat halus dalam campuran beton. Ketiga, sebagai kontribusi dalam mengembangkan green concrete yang terbuat dari bahan zeolit alam. Di tinjauan pustaka kali ini, terdapat penelitian terdahulu, yaitu penelitian pada M. Syahrullah tahun 2019 dengan judul Uji Kuat Tekan Beton dengan menggunakan serbuk zeolit sebagai bahan tambah campuran beton, yang mana pada penelitian ini didapatkan hasil kuat tekan maksimum terjadi pada tambahan 15% serbuk zeolit dari massa semen. Di berikutnya, penelitian oleh Ika Febrianto tahun 2011 dengan judul Tinjauan Kuat Lentur dan Porositas Beton dengan zeolit sebagai bahan tambah dibandingkan zeolit sebagai pengganti semen pada campuran beton. Pada penelitian ini didapatkan hasil persentase bahan tambah zeolit sebesar 15% dengan kuat tekan 30,935 MPa, meningkat sebesar 7,925% dari kuat tekan beton normal yang sebesar 28,483 MPa. Dan pada penggunaan zeolit sebagai bahan pengganti semen, didapatkan hasil kuat tekan optimum yang persentase penggunaan zeolit sebesar 10% dengan kuat tekan 31,124 MPa dan terjadi peningkatan kuat tekan sebesar 8,485%. Pada penelitian berikutnya oleh Akira Nagayama, Koichi Ayuta, dan Heizaburo Igari tahun 2001 dengan judul Pengaruh Rasio Penggantian dan Grading Terhadap Zeolit Alami pada Kekuatan Kompresif dan Ketahanan Pembekuan dan Pencairan Beton. Didapatkan hasil bahwa beton dengan penggantian 5% zeolit alam dengan ukuran partikel 2,5 mm atau 1,2 mm atau kurang dengan agregat halus memiliki kuat tekan yang lebih tinggi dibandingkan jika ukuran partikel tidak diatur. Namun, kuat tekan juga meningkat dengan penambahan zeolit alam tidak bergradasi dibandingkan dengan beton normal. Untuk penelitian selanjutnya yaitu oleh Lucas Raymond Sitorus tahun 2018 dengan judul Analisis Kuat Tekan Terhadap Umur Beton dengan Menggunakan Admixture Superplastizer Visconcrete 3115N, yang mana didapatkan hasil penggunaan superplastizer ini menaikkan kuat tekan dengan mutu rencana sebesar 10,952%. Untuk perubahan superplastizer 1% didapatkan 16,586% dan perubahan superplastizer 1,5%. Dan hasil terbesar yaitu pada variasi superplastizer 2% yang didapatkan hasilnya 22,752%. Penelitian selanjutnya oleh Dimas Septio Pascal tahun 2019, yaitu dengan judul Pengaruh Pemakaian Superplastizer Sikap Visconcrete pada Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi K500. Dengan hasil yang mana diperoleh dengan reduksi faktor air semen sebesar 10% dengan penambahan superplastizer hingga 1,5%, kuat tekan rata-rata beton pada umur 3, 7, dan 8 hari berturut-turut yaitu adalah 331,7 kg per cm kuadrat, dan untuk pada umur 7 hari 531,9 kg per cm kuadrat, dan untuk pengujian 28 hari didapatkan 676,2 kg per cm kuadrat. Dan penelitian bagian zeolit yaitu di mana penelitian oleh Wian Toko tahun 2017 dengan judul Pengaruh Aktivasi Fisika pada Zeolit Alam dan Lampung Alam terhadap Daya Adsorpsi. Dengan hasil setelah diaktifkan, zeolit dan tanah liat alami menunjukkan kapasitas yang sangat berbeda untuk absorpsi sebagai zat. Daya serap lampung alam dan zeolit masing-masing adalah 71,49
miligram dan sampai 28,25 miligram. Sedangkan daya serat lumpung aktif yaitu dan zeolit aktif masing-masing 75,77 dan untuk lempung aktif 69,78 miligram. Dan penelitian selanjutnya yaitu oleh Sri Ismiyati Damayanti dan lainnya tahun 2015 dengan judul Pengaruh Aktivasi Fisika Terhadap Zeolit Alam Lampung sebagai Adsorben Gas CO2 dari Biogas. Didapatkan hasil material zeolit alam Lampung dengan ukuran 20 mes dan suhu 200 derajat Celcius memiliki performa terbaik dalam kondisi aktivasi fisik, mampu menyerap CO2 hingga 81,3%. Untuk teori dasar, beton mutu tinggi yaitu beton dengan kuat desak melebihi 6.000 PSI, disebut beton mutu tinggi. Kadang-kadang beton tersebut disebut juga dengan nama lain yaitu beton kinerja tinggi, yang memiliki sifat unggul lainnya di samping kekuatan yang tinggi. Sebagai contohnya, permeabilitas yang rendah menyebabkan beton tersebut cukup tahan terhadap berbagai reaksi fisika dan kimia yang dapat merusak beton. Peningkatan kekuatan dapat dihasilkan dengan menggunakan rasio air semen yang lebih rendah, menambahkan bahan aditif, dan memilih agregat yang solid dan bersih. Kekuatan beton sebenarnya yang dipakai perencana bangunan untuk pekerjaan tertentu sangat tergantung pada seberapa besar beban dan kualitas agregat yang tersedia. Berikutnya yaitu campuran beton dilakukan bahan tambah dengan tujuan dari bahan tambah tersebut yaitu poin 1 menambah duktilitas, poin 2 mempercepat pengerasan, poin ketiga memperlambat waktu pengikat, poin keempat mengurangi panas hidrasi. Yang mana bahan tambah campuran beton yaitu ada zeolit dan sikapis konkret 3115N. Itu yang mana zeolit itu merupakan suatu mineral alam yang melimpah dan memiliki unsur yang hampir sama semen. Dan untuk sika tersebut yaitu pengurangan penggunaan air yang signifikan, workabilitas yang baik, dan kekompakan yang optimal. Berikutnya yaitu aktivasi diperlukan untuk mendapatkan zeolit yang memiliki kemampuan tinggi dengan menghilangkan pengotor dan menguapkan air yang terperangkap dalam zeolit. Metode ini bertujuan untuk memperbaiki sifat khusus zeolit. Sebab zeolit memiliki silika yang kaya dan dapat memaksimalkan mutu beton seperti silika, SiO2, alumina, yang merupakan beberapa penyusun kimia dapat ditemui pada semen. Pada kali ini pengujian dilakukan aktivasi fisika sampel zeolit alam yaitu dengan dikalsinasi menggunakan tanur pada suhu 200 sampai 600 derajat Celcius selama 2 sampai 4 jam. Dari penelitian Witanto dan alam dengan metode hidrotermal pada temperatur 500 derajat Celcius dalam waktu 6 jam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadinya dealuminasi pada zeolit. Adapun metodologi penelitian pada penelitian saya yaitu di diagram air. Dimulainya studi literatur yang melibatkan pencarian dan memahami teori dan temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian. Dan selanjutnya yaitu persiapan material, ada untuk air, agregat halus, agregat kasar, semen, zeolit, dan bahan tambah. Dan berikutnya yaitu ada uji kelayakan dan uji properties untuk material. Dan untuk bahan tambah, zeolit dengan kadar 0%, 10%, 20%, dan 30%, serta superplastizer dengan variasi 1%, yang mana zeolit diaktifasi fisika dengan suhu 250 derajat Celcius. Jika persiapan material dari agregat semen dan lulus syarat yang ditetapkan, maka dapat dilanjutkan dengan perhitungan campuran beton with design dengan acuan SNI 036468 2000.
Laju dapat dilanjutkan dengan pembuatan adukan beton dan pemeriksaan nilai selam. Jika sudah sesuai dengan desain dan nilai, maka dapat dilanjutkan dengan percetakan beton, dilanjutkan dengan perawatan beton atau curing, lalu pengujian kotakan beton sesuai yang mau diuji 28 hari, dan dilanjutkan tahap terakhir yaitu pemeriksaan temuan tes yang akan memungkinkan penarikan analisis dan pembahasan berupa kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Berikut adapun bahan pada penelitian yang saya gunakan, yaitu ada agregat halus, agregat kasar, zeolit, superplastizer, semen, dan air. Untuk proses aktivasi zeolit, yaitu tahap pertama dilakukan kalsinasi dalam oven pada suhu 250 derajat Celcius selama 3 jam. Dan tahapan kedua yaitu memperkecil ukuran gradasi butiran dengan cara diayak, lolos saringan nomor 200. Pengujian beton ada uji kelayakan bahan, uji propertis bahan, dan uji kuat tekan. Untuk uji propertis bahan yaitu spesifikasi pengujian bahan agregat halus, yang mana untuk kandungan zat organik standar pengujian yaitu sesuai dengan SNI 032816 tahun 92 dengan SNI 04 1989, berat volume, berat jenis dan penyerapan, analisis saringan dan kadar air yang mengacu dengan standar pengujian SNI. Dan untuk spesifikasi pengujian bahan agregat kasar, ada pengujian berat volume, berat jenis dan penyerapan, analisis saringan dan kadar air yang berdasarkan dengan standar pengujian SNI. Pada penelitian saya, kali ini benda uji yang dibuat adalah benda uji berbentuk silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm dengan beberapa variabel penambahan bahan zeolit, mulai dari 0%, 10%, 20%, dan 30% dari jumlah agregat halus yang digunakan. Admixture superplastizer sebesar 1% dari berat semen dan variabel waktu perendaman adalah 28 hari. Metode penelitian berdasarkan Jobmix SNI 03 strip 6468 2000, yaitu dimana dimulai kita merencanakan kuat tekan, dilanjutkan umur rencana beton, dan setelah merencana. Lalu untuk ukuran maksimal agregat kasar yang digunakan, dilanjutkan volume semen serta kebutuhan berat semen, faktor air semen, kadar air rencana, berat agregat halus, volume agregat halus, volume air, berat agregat kasar, volume agregat kasar, dan terakhir menentukan kebutuhan material. Adapun komposisi yang telah saya lakukan dengan menggunakan acuan Jobmix SNI 03 6468 2000 sebagai berikut, yaitu komposisi material beton per meter kubiknya, yang mana air 170,44 kg per meter kubiknya, semen 49,5,60 kg per meter kubiknya, agregat kasar yaitu 760,48 per kilogram per meter kubiknya, dan agregat halus yaitu 861,32 kg per meter kubiknya. Dan kebutuhan satu benda uji silinder plus safety factor yang digunakan yaitu 10%, yang mana air sebesar 0,993 kg, untuk semen 2,889 kg, agregat kasar yaitu dengan 5,020 kg, agregat halus dengan 4.432 kg. Berikut hasil yang pembahasan dari penelitian saya, yang mana terdapat pengujian agregat halus. Pengujian yaitu dilakukan dengan pemeriksaan kandungan zat organik yang didapatkan kandungan zat organik ke dalam nomor 1 pada Helix tester.
Kedua, pemeriksaan kadar lumpur yang didapatkan kandungan lumpur pada agregat halus sebesar 4%. Dan pemeriksaan kadar air didapatkan kadar air agregat halus sebesar 1,42%. Untuk pemeriksaan berat jenis dan penyerapan, didapatkan berat jenis semu yang sebesar 2,624 gram, berat jenis SST dengan 2.591 gram, berat jenis kering yaitu dapatkan 2.570 gram, dan angka penyerapan agregat halus sebesar 0,8%. Dan analisis saringan agregat didapatkan nilai modulus kehalusan pada agregat halus sebesar 2.306. Untuk modulus kehalusannya. Dan untuk pemeriksaan berat volume didapatkan nilai berat volume yaitu 1.387,27 kg per meter kubik. Untuk pengujian agregat kasar didapatkan hasil sebagai berikut. Pemeriksaan kadar air didapatkan sebesar 2,01%. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan yaitu dengan nilai berat jenis semu dapatkan 2.491 gram, berat jenis SSD dengan 2.412 gram, berat jenis kering yaitu dapatkan 2.570 gram, dan angka penyerapan agregat kasar yaitu dengan 2,225%. Analisis saringan agregat didapatkan modulus kehalusan pada agregat kasar sebesar 7,02. Dan pemeriksaan berat volume agregat didapatkan dengan sebesar 1.199,19 kg per meter kubik. Untuk pengujian semen dan zeolit yaitu di mana semen dilakukan pemeriksaan secara visual dalam keadaan baik dan layak pakai karena tidak adanya gumpalan pada semen dan kondisi masih dalam keadaan kering. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan berat jenis semen. Didapatkan nilai berat jenis semen yaitu 3,15 gram per cm kubik. Dan untuk zeolit yaitu dilakukan pemeriksaan berat jenis zeolit yang didapatkan sebesar 2,1 gram per cm kubik, dan pemeriksaan berat volume zeolit dapatkan sebesar 859,091 kg per meter kubik. Dari penelitian sebelum didapatkan juga hasil pengujian SLAM, yang mana pada saat pengujian SLAM terjadi penurunan pada setiap meningkatnya penambahan mineral zeolit, yang mengakibatkan semakin kecil nilai SLAM yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan mineral zeolit sangat banyak menyerap air. Dari penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa terjadinya penurunan workability seiring penambahan zeolit. Yang mana didapatkan SLAM yang terkecil yaitu pada penambahan zeolit 30%. Dan berikutnya hasil pengujian berat volume. Dapat dilihat hasil berat volume untuk variasi zeolit 0%, 10%, 20%, dan 30% secara berurut-urut didapat dengan rata-rata 2.350 kg per meter kubik, 2.280 kg per meter kubik, 2.253 kg per meter kubik, dan untuk 30% didapatkan 2.223 kg meter kubik. Menurut Joko Dimulyo tahun 2007, yang mana berat volume beton untuk struktur berkisar antara 2.200 sampai 2.400 kg per meter kubik. Jadi pada penelitian ini dapat dikategorikan masuk sebagai beton struktur. Berikut hasil pengujian kuat tekan. Dari hasil penelitian bahan tambah zeolit yang diaktifasi fisika didapatkan pada beton normal atau zeolit 0% dengan hasil kuat tekan sebesar 50,012 MPa, sedangkan pada campuran penambahan zeolit variasi 10, 20, dan 30% didapatkan kuat tekan berturut-turut sebesar 50,201 MPa, 52,182 MPa, dan 49,351 MPa.
Kuat tekan paling optimum didapatkan pada variasi penambahan zeolit 20%. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian saya di mana pada poin kesimpulan, poin 1, pengaruh penggunaan zeolit yang diaktifasi fisika dalam campuran beton memberikan pengaruh pada SLAM, antara lain poin A, pada setiap penambahan variasi zeolit aktivasi fisika didapatkan penurunan nilai SLAM dengan perbandingan nilai SLAM beton tanpa variasi. Poin B, nilai SLAM yang belum memenuhi nilai rencana SLAM didapatkan pada penambahan variasi zeolit 30%. Dan poin C, penambahan superplastizer atau sika viskonkret 31N sebesar 1% dapat memperbaiki workabilitas campuran beton zeolit. Hal ini berlaku sampai penambahan variasi zeolit 20% saja. Untuk poin kedua itu, hasil uji kuat tekan beton yang dihasilkan pada variasi zeolit yang diaktifasi fisika 0%, 10%, 20%, dan 30% sebagai bahan tambah dari agregat halus secara berurut-turut adalah 50,012 MPa, 50,201 MPa, 52,182 MPa, dan 49,351 MPa. Poin ketiga, variasi zeolit aktivasi fisika sebagai bahan tambah didapatkan hasil yang baik atau optimum, yaitu penambahan zeolit 20% dengan kuat tekan 52,182 MPa. Adapun saran dari penelitian hasil saya sebagai berikut, yaitu di poin 1, perlunya penyelidikan lebih lanjut tentang pengaktifasian zeolit agar dapat mengetahui kandungan apa saja pada zeolit yang dapat memperbaiki sifat struktural beton. Untuk poin kedua yaitu perlu penyelidikan lebih lanjut pada variasi faktor koreksi air serta variasi penggunaan admixture superplastizer. Dikarenakan tiap tingginya peningkatan penambahan zeolit itu didapatkan nilai SLAM yang menurun. Baik, dari hasil penelitian saya ucapkan terima kasih.